Hai hai hai, berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Ya, kita akan kembali belajar. Sebelumnya, apa kabar anak-anak di rumah? Semua semoga sehat ya. Ya, walaupun kita belajar online, kita akan tetap selalu menjaga kesehatan. Ya, materi kita kali ini yaitu kita akan membahas lagi tentang kewajiban dan hak anak di rumah. Ya, kita sudah pernah membahas sebelumnya dan kali ini kita akan membahas secara rinci lagi tentang kewajiban dan hak anak di rumah. Ya, kita lihat materi pertama. Rumah yang bersih akan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ya, katakan rumah bersih itu jika kita rajin pertama membersihkan ruangan-ruangan di rumah dengan cara disapu supaya bersih. Yang kedua, meja, kursi kita tata dengan rapi dan kita bersihkan dari debu. Yang ketiga, benda-benda misalnya buku atau apapun yang ada di sekitar di dalam rumah itu diatur dengan rapi pada tempatnya. Yang keempat, tempat tidur yang setelah kita bangun dari tidur harus kita rapikan. Yang kelima, lantai kamar tidur disapu ya supaya bersih. Yang keenam, meja belajar yang tadinya berantakan setiap hari harus kita rapikan. Ruang tamu harus bersih dan rapi ya. Jika ruang tamu berantakan tidak terlihat indah. Meja tamu juga harus kita rapikan. Dan yang terakhir, jendela ruang tamu harus dibersihkan dari debu. Dan masih banyak lagi yang menjadikan rumah kita itu bersih. Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga. Artinya, di dalam rumah itu ada ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, ayah, ibu, dan anak-anak mempunyai tugas masing-masing. Ya, setiap anggota keluarga itu di dalam rumah harus melaksanakan kewajibannya. Karena jika kewajiban dilaksanakan, maka suasana rumah menjadi nyaman. Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Ya, bukan cuma menjaga kebersihan rumah, kita juga mempunyai kewajiban menjaga kesehatan tubuh dengan cara ya kita bisa lihat gambar. Di sini ada contoh dengan cara berolahraga. Terus gambar yang kedua tidur ya, menjaga waktu tidur kita. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga, makanan ya, kita harus makan makanan yang sehat. Contoh kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, tidur tepat waktu. Yang kedua, makan makanan bergizi. Yang ketiga, mandi dengan teratur. Yang keempat, berpakaian bersih. Di sini kita tidur tepat waktu. Ya, kita tidak boleh suka tidur malam. Kita harus menjaga disiplin dalam waktu tidur kita. Supaya tubuh kita tetap sehat, tidak sakit. Yang kedua, makan makanan bergizi. Ya, makanan bergizi artinya kita makan makanan sehat yang lengkap dengan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Ya, kita makan sayur, nasi, sayur, buah, lauk pauk, susu. Ya, itu yang disebut dengan makanan sehat. Dan yang ketiga, mandi dengan teratur. Artinya kita nggak boleh malas mandi. Dalam sehari kita harus mandi kurang lebih 2 kali supaya tubuh kita terasa sehat dan segar dan bersih. Dan yang keempat yaitu berpakaian bersih. Ya, dengan cara
kita membersihkan pakaian kita. Jika pakaian itu kotor, kita cuci. Jika pakaian itu kusut, kita setrika. Ya, supaya jika kita berpakaian bersih dan rapi, dalam bergaul pun kita akan mempunyai banyak teman, karena kita terlihat anak yang rapi dan bersih. Menjaga kebersihan pakaian. Ya, bagaimana cara kita menjaga kebersihan pakaian? Nah, di sini setiap anggota keluarga wajib mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan. Sebelum kita pergi, kita mempersiapkan pakaian kita dulu. Kedua, pakaian yang kotor harus kita cuci supaya bersih. Ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian pakaian dilakukan dengan kita mencuci, menyetrika, dan menyimpannya di dalam lemari. Hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Hak yang didapat dengan menjaga kesehatan tubuh adalah kita dapat hidup nyaman karena tubuh kita sehat. Hak yang didapat ketika kita menjaga kebersihan pakaian adalah kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Wajib menjaga kesehatan tubuh dengan makanan sehat. Makanan kita harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat. Menjaga makanan sehat dan bergizi ada dengan berbagai cara. Ya, di antaranya pertama, kita makan makanan sehat dari rumah. Anak-anak nggak boleh suka jajan. Jadi, usahakan supaya membawa bekal atau kita makan makanan sehat buatan dari rumah, karena makanan sehat buatan rumah itu lebih baik daripada makanan di luar rumah. Jadi terjamin kebersihannya. Yang kedua, mengambil makanan dan minuman secukupnya. Ya, jika kita makan, kita minum itu secukupnya, tidak boleh berlebihan, karena tidak baik. Jika kita makan terlalu kenyang, kita akan kekenyangan dan akhirnya akan membuat perut kita sakit. Dan yang ketiga, makan makanan yang bervariasi agar terpenuhi gizinya. Ya, maksudnya bervariasi di sini ada sayur, ada nasi, ada lauk pauk, ada buah dan lain-lainnya. Ya. Kewajiban yang berkaitan dengan makanan. Ya, kewajiban anak yang berkaitan dengan makanan, yaitu pertama, kita harus bersyukur atas makanan yang tersedia. Dengan kedua, kita berdoa sebelum sudah makan adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kewajiban kita yang berkaitan dengan makanan adalah kita harus tetap bersyukur. Makanan yang diberikan, kita bisa makan, itu sudah sangat-sangat bersyukur. Ya, cara kita bersyukur yaitu dengan cara kita berdoa sebelum dan sesudah makan. Karena makanan itu adalah pemberian siapa? Ya, makanan yang kita makan itu adalah pemberian Tuhan lewat orang tua, lewat Pak Petani, lewat Pak Nelayan yang sudah memberikan orang tua, mama, ibu yang memasaknya. Sedangkan Pak Petani dan Pak Nelayan, mereka yang menanam dan mencari ikan. Nah, kewajiban yang berkaitan dengan makanan harus sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Rumah bersih. Setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah yang kita tinggali harus nyaman, sehingga membuat penghuninya merasa senang. Jika rumah itu kotor, maka pasti tidak akan nyaman untuk kita tinggali. Rumah yang nyaman adalah rumah yang pertama, rumah yang bersih. Ya, lihat gambar rumah bersih dari kotoran, dari sampah. Yang kedua, rumah sehat. Ya, sehat, ada ventilasi,
cukup untuk cahaya matahari. Dan yang ketiga adalah rumah aman. Artinya rumah yang bisa melindungi kita dari debu, panas, dan hujan. Nah, di sini arti dari rumah bersih, sehat, dan aman. Sudah tadi diterangkan lebih rinci lagi, rumah bersih, rumah yang bersih dari kotoran dan sampah. Jika rumah kotor, akan menimbulkan penyakit. Kita juga yang tinggal di dalamnya tidak sehat, tidak nyaman karena banyak sampah. Makanya akan menimbulkan penyakit. Jika banyak sampah, banyak lalat yang akan datang dan akhirnya membawa penyakit buat kita. Yang kedua yaitu rumah sehat. Rumah sehat artinya rumah yang memiliki banyak ventilasi udara dan cahaya yang cukup. Karena jika rumah tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka rumah itu akan menjadi lembab dan gelap serta akan berjamur, sehingga mengakibatkan banyak penyakit berkumpul di dalam rumah itu. Dan orang yang tinggal di dalam rumah itu pun menjadi tidak sehat. Yang terakhir yaitu rumah aman. Rumah aman artinya rumah yang dapat melindungi kita dari debu, panas, dan hujan. Jadi kita dapat berlindung dalam rumah jika hujan, rumahnya tidak bocor atau lain-lainnya. Kewajiban anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman, yaitu dengan cara menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak sembarangan di rumah. Dan yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Ya, supaya rumah itu nyaman untuk kita tinggali, kita selalu membersihkan rumahnya. Dan di dalam rumah itu kita juga harus berbicara sopan, santun, lembut, tidak boleh sembarangan berteriak kepada orang tua, karena itu merupakan sikap yang tidak baik. Dan yang terakhir, supaya rumah itu bersih, kita juga harus membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Setiap anak memiliki hak tempat tinggal yang nyaman. Nyaman yang dimaksud adalah pertama, mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. Yang kedua, disayangi, dicintai, serta dapat bimbingan pendidikan dari orang tua. Dan yang ketiga, dapat bermain bersama kakak dan adik. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tua menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Nah, anak-anak, silakan laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Jadi, jika kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak di rumah, maka kita pasti akan menerima haknya. Hak seorang anak di rumah yaitu apa? Ya, mendapat perlindungan, mendapat makanan yang sehat, bergizi, mendapat kasih sayang dari orang tua, dan mendapat bimbingan pendidikan dari orang tua. Nah, oke anak-anak, sampai di sini materi kita kali ini tentang hak dan kewajiban. Nanti kita akan banyak lagi belajar di pelajaran yang berikutnya, di materi yang berikutnya. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan dimengerti. Dan kali ini ada pertanyaan, silakan anak-anak jawab pertanyaannya. Pertanyaannya nomor 1, tuliskan contoh kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan? Yang ketiga, apakah semua kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal sudah dilaksanakan dengan baik di rumahmu? Yang keempat, bagaimana cara kita dalam menjaga kebersihan pakaian? Dan yang terakhir, menjaga makanan sehat dan bergizi dengan cara, ya silakan kalian jawab pertanyaan ini di buku tulis. Dan setelah kalian jawab nanti boleh di-share. Oke anak-anak, sekian dulu materi kita kali ini. Kita akan berjumpa di pelajaran berikutnya. Dan jaga kesehatan, selamat belajar, tetap stay at home. Oke, bye-bye.